إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa adalah merupakan pangkal daripada segala macam kebaikan. Berkata salah seorang ulama salaf, ra'aitu abwabal khairi katsirah. Aku melihat pintu-pintu kebaikan begitu banyaknya. As-salatu khairun, salat itu baik. As-sadaqatu khairun, sedekah itu baik. As-sawmu khairun, puasa itu baik. Dan dia menyebutkan sejumlah daripada ibadah-ibadah. Banyak kebaikan-kebaikan, dan semua kebaikan tersebut tak akan mungkin dapat kita lakukan tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah aku bahwasanya segala macam bentuk kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan aku untuk melakukan semua kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa dengan bantuan Allah tak mampu kita melakukan apapun bentuk kebaikan. Karena itulah manakala dikumandangkan adzan, diteriakkan hayya 'alas salah, mari datangi salat, Nabi kita mengajarkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan hayya 'alal falah, mari raih keberuntungan, maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu menyampaikan langkah kaki-kaki kita kemari. Dengan kebaikan doa, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan kebaikan-kebaikan yang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berharap kebaikan dunia. Kita selalu berharap kebaikan akhirat, dan semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kebaikan agama. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala macam bentuk keburukan. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita yang mulia SAW mengajarkan dalam satu doanya, menunjukkan semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, atau Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dia adalah merupakan pokok urusanku. Agama kita tak akan pernah baik tanpa dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih liya dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku ini, di sinilah aku hidup. Tanpa dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala tak akan baik urusan dunia kita. Wa aslih liyal akhirata allati ilaihi ma'adi. Ilaiha ma'adi, ya Allah, perbaiki pula lah negeri akhiratku nanti kelak. Kesanalah aku akan kembali. Waj'al hayata ziyadatan li min kulli khairin. Tuhan, jadikanlah hidupku ini dipenuhi dengan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Ya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Tuhan, jadikanlah kematianku adalah sebab aku beristirahat dari segala macam keburukan-keburukanku. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan doa yang selalu Nabi SAW ulangi
dalam banyak kesempatan yang kita menyebutnya dengan khutbatul hajah. Setelah mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, kata Nabi, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan diri kami. Ini menunjukkan doa puncak daripada segala macam bentuk kebaikan. Doa adalah merupakan pangkal kebaikan. Barang siapa Allah beri petunjuk, maka Allah akan tunjuki dia untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana doa-doa Nabi yang menunjukkan Nabi tak pernah lepas ketergantungannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmataka arju, Tuhan rahmatmu kuharapkan. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, Tuhan jangan pernah kau lepaskan diriku ini, urusan diriku ini kepada diriku sendiri. Karena itulah ibadah Allah, orang yang paling beruntung adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam hajatnya. Masyaallah muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa sendiri adalah merupakan bentuk ibadah. Nabi kita mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Mengapa doa ibadah? Karena dengan berdoa engkau mengagungkan Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang mana begitu mudah baginya untuk menunaikan segala macam hajatmu. Cukup dia mengatakan kun, jadilah segala sesuatu yang kau harapkan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sesungguhnya Allah urusannya jika ingin sesuatu dia hanya mengatakan kun. Ata'uhu kun, jika ingin memberikan kepadamu sesuatu dia hanya mengatakan kun. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Jalla wa ala begitu bencinya orang-orang yang tak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam orang yang tak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Tak peduli dia mengumpulkan segala macam bentuk kebaikan. Seseorang Ibnu Jad'an terkenal dengan kebaikannya. Bertanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bermanfaatkah bagi Ibnu Jad'an segala macam kebaikan yang dia buat?" Kata Nabi, "La ya banatas Siddiq, tak mungkin. Innahu lam yaqul yauman Rabbighfir li khati'ati yaumiddin." Karena dia tak pernah berdoa sekalipun mengatakan, "Tuhan, ampunkan dosa-dosaku, kesalahanku pada hari berbangkit." Tak guna segala kebaikan Ibnu Jad'an. Bermanfaat hanya di dunia. Dipuja, disanjung manusia, dipuji manusia. Di akhirat sia-sia. Karena tak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengajarkan kepada kita, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhan kalian berkata, "Minta kepada saya." Ud'uni, minta kepadaku. Wahai orang-orang yang sakit, minta kepada Allah, Allah akan menyembuhkanmu. Kata Ibrahim, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Bila mana aku sakit, dia akan menyembuhkanku. Subhanallah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, minta kepada saya akan kabulkan. Engkau yang terjepit, engkau yang sempit, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kau ucapkan, melihat kondisimu, mengetahui keadaanmu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati fasayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tak mau beribadah kepadaku, maknanya tak mau berdoa kepadaku karena kesombongannya, merasa tak butuh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Kau perhatikan bagaimana sejarah para nabi. Allah membentangkan dalam Quran bagaimana doa-doa para nabi. Allahu Akbar. Bagaimana doa Musa alaihissalam ketika dikejar bala tentara Fir'aun. Bagaimana doa Musa alaihissalam
ketika keluar meninggalkan negeri Mesir dalam keadaan takut, kelaparan dan bersangatan. Kau bayangkan Musa alaihissalam berlari dari negeri Mesir sampai ke negeri Madian. Madian di Jordania. Allahu Akbar. Dari Mesir lari ke Jordania. Tak tahu dia sampai di mana dia berada. Kelaparan, kehausan. Setelah dia membantu dua wanita untuk memberikan minuman kepada kambing-kambing mereka tanpa pamrih, tanpa meminta upah, dia kembali ke bawah sebatang pohon kayu. Dia bernaung daripada naungan kayu tersebut dan dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhan, sungguh aku daripada apa yang kau berikan dari kebaikanmu sungguh sangat membutuhkan. Ya Tuhan, aku sungguh butuh kepadamu, aku sungguh fakir kepadamu, aku sangat berharap rahmatmu. Seketika Allah datangkan baginya segala kebaikan. Perutnya lapar, Allah SWT ya berikan dia rezeki melalui Allah berikan kepadanya rezeki melalui mertuanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kemaluannya, Allah kawinkan dia dengan putri daripada laki-laki tersebut. Dia bekerja sampai 10 tahun. Aman perutnya, aman syahwatnya. Semua berkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat bagaimana bertahun-tahun mendera Nabiullah Ayub penyakit sehingga ditinggalkan oleh manusia, bahkan ditinggalkan oleh istrinya bertahun-tahun. Ya, tak ada lagi yang selamat daripada tubuhnya kecuali lidahnya. Apa yang dia lakukan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Tuhan, aku telah ditimpa penyakit. Engkau Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin, jika kau perhatikan bagaimana doa-doa mereka menunjukkan kepada kita betapa kuatnya ketergantungan para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bagi mereka jalan-jalan keluar dari segala macam kesempitan dan penderitaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allah Jalla wa ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu semua itu begitu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Tak mungkin kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita dengan diri kita sendiri kecuali dengan taufik dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak mungkin kita bisa makan, mengkonsumsi makanan, minum, mengkonsumsi minuman, berjalan, berlari, bergerak tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa butuhnya kita kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalian begitu miskin, butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-ghaniyul hamid. Allah tak butuh kepada kalian. Allah tak butuh ibadah kita. Ya, kalaupun semua kita dikumpulkan, semuanya beribadah kepada Allah, tak guna sedikit pun ibadah kita bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun semua kita dikumpulkan, kita membuat maksiat, tak berguna, tak bermudarat, tak bermanfaat sedikit pun apa-apa yang kita lakukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan kita tak mengurangi kekayaannya. Amalan kita tak menambah kekayaannya. Allah tak butuh manusia. Kita yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam segala keadaan, banyaklah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tanganmu. Nabi mengatakan sungguhnya Allah Hayyun Karim. Dia itu memiliki nama pemalu yang Maha Dermawan. Allah Jalla wa'ala begitu malu bila mana engkau mengangkat kedua tanganmu, tak mengabulkan permintaan-permintaanmu.
Dan doa itu semua padanya ada kebaikan. Ada doa-doa yang Allah kabulkan sebagaimana apa yang kau minta. Ada doa-doa yang Allah gantikan apa yang kau minta dengan sesuatu yang sepertinya atau lebih baik daripadanya. Ada doa-doa yang Allah SWT tahan pengabulannya, bukan di dunia, nanti di akhirat. Maka tak ada ruginya berdoa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentunya dalam berdoa ada adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita harus paham, karena banyak orang berdoa tak punya adab kepada Allah SWT. Di antara adabnya adalah engkau khusyuk meminta kepada Allah. Engkau yakin akan diberi Allah SWT. Udullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Berdoalah kepada Allah, kau yakin akan dijabah oleh Allah SWT. Khusyuk. Jangan sampai kau berdoa hatimu lalai. Engkau tak tahu apa yang kau baca. Ini adalah merupakan kelalaian dalam berdoa yang tidak disukai Allah SWT. Bila mana engkau datang kepada seorang berharap kepadanya kebaikannya, engkau akan datang kepadanya dengan segala macam bentuk kekhusyukanmu. Engkau berbicara dengan baik-baik, fokus kepadanya. Bagaimana dengan seorang berhajat kepada seorang tapi tak fokus, matanya jelalatan kemana-mana, seolah-olah tak butuh, ngomongnya ke arah kanan, ke arah kiri. Subhanallah, orang semacam ini adalah orang-orang yang tak akan mungkin dikabulkan hajatnya. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Maka adab doa adalah engkau khusyuk, engkau yakin Allah akan kabulkan. Kemudian di antara adab doa adalah engkau mengulang-ulangi doamu, tak pernah jenuh. Jangan cepat berkata, laqad da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tak Allah kabulkan doaku. Terus berdoa kepada Allah, tak ada ruginya berdoa. Engkau berdoa kepada Allah, berarti engkau sedang mengagungkan Allah, berarti engkau sedang menghinakan dirimu, mengakui kenaifanmu, mengakui kebodohanmu, mengakui kekuranganmu. Dengan itu Allah mencintaimu. Kemudian di antara adab doa ibadah Allah, hendaklah engkau mencari tempat-tempat yang di sana Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doamu. Ketika engkau sujud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya manakala sujud. Fajtahidu fihi bid-du'a. Bersungguh-sungguhlah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa dalam sujud-sujudmu. Ya, sebelum salam Nabi tak pernah sebagaimana Rasulullah berikan wasiat kepada salah seorang sahabatnya, Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, inni la uhibbuk, sungguh aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin, jangan pernah kau tinggalkan di penghujung salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Tuhan, a'inni, bantu saya ala dzikrik, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, agar selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, agar saya baik dalam beribadah menyembahmu. Ini menunjukkan kepada kita takkan mungkin kita berzikir kepada Allah selalu tanpa dengan taufik bantuannya. Tak mungkin kita dapat bersyukur tanpa taufik bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kita bagus dalam beribadah tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali semuanya kepada doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih waktu-waktu yang mustajab ketika tengah malam. Nabi kita menyebutkan, yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila as-sama'i duna hina yabqa thuluthul akhir. Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir setiap malam ke langit dunia. Fayaqulu, dan dia berkata, hal min mustaghfir fa'aghfiralah. Adakah orang yang meminta kepadaku ampunan? Aku akan ampuni dia. Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah yang datang kepadaku meminta bantuan? Aku akan berikan apa yang dia minta. Hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Adakah yang mau bertobat kepadaku? Ku terima tobatnya. Sepertiga malam terakhir, bangun. Subhanallah. Jangan sampai kau lebih baik ayam jago daripada dirimu. Ayam jago setiap malam membangunkan orang-orang tidur. Allahu Akbar. Bila mana ayam berkokok, kau lelap dalam tidurmu, engkau kalah dengan ayam jago. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hendaklah engkau senantiasa memperbaiki makananmu. Karena sesungguhnya makanan yang haram yang dikonsumsi seorang
merupakan sebab tak dikabulkannya doa. Bagaimana menyebutkan? Nabi menyebutkan tentang seorang yang berjalan panjang dalam keadaan asy'atha aghbara, rambut kusut masai, badannya berdebu. Ini adalah merupakan waktu yang begitu mustajab doa ketika safar, kondisi yang sangat menyedihkan. Yamuddu yadahi ila sama, dan dia mengangkat kedua tangannya ke langit, menunjukkan ini perkara sangat dekat dengan ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada penghalangannya. Yaqulu, dia berkata, Rabbu, Tuhan. Ini pun merupakan sebab dikabulkannya doa. Karena dia bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa sebabnya tak Allah kabulkan doanya? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Sementara makanan yang dia makan haram, minuman yang dia konsumsi haram, pakaian yang dipakai haram, bagaimana akan dikabulkan doanya? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka hendaklah setiap orang selalu melihat apa yang dia makan berpengaruh dengan doa-doanya. Jangan-jangan yang tersebut doa Allah Ta'ala adalah karena makan yang kita makan tak pernah kita pikirkan dari manakah dia kita dapatkan berasal. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah kita, semoga bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada taufik untuk selalu dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqimus salah.